to 9FM Radio. Akhirnya ya kita ketemu lagi. Berasa udah lama banget gak sih kita nggak ngobrol-ngobrol bareng kalian? Nah, kayak biasanya di episode kali ini, aku dan Goldwyn bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng kalian selama 25 menit ke depan. Dan namanya bukan 9FM kalau kita cuma ngobrol berdua. Hari ini kita akan kedatangan teman-teman kita dari bidang berapa ya? Bentar, kamu nggak lihat nih, hari ini aku udah kayak anak teladan banget. Rambut diikat, pakai kacamata, terus background aku juga lagi di perpustakaan. Kira-kira kenapa coba? Wah, iya. Kira-kira ada apa nih? Iya dong, soalnya tamu kita hari ini bakalan bawain topik yang menarik dan edukatif banget. Jadi aku menyimak deh. Oke deh, daripada makin penasaran dan buang-buang waktu, mending kita langsung aja yuk mulai sesi hari ini. Oke, kita di sini udah ada teman-teman dari bidang 4 nih. Kayak biasanya, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Halo, aku Stefani dari bidang 4. Aku di sini sebagai anggota bidang 4. Halo juga, aku Kevin, biasa dipanggil KL, dan aku anggota bidang 4. Wah, halo juga. Pertama-tama, kami dari bidang 9 mau makasih dulu nih, karena bidang 4 udah mau jadian waktunya untuk hadir di 9FM hari ini. Nah, sekarang aku mau tanya dong, kira-kira bidang 4 itu bidang yang ngurus apa sih? Dan ada nggak program-programnya? Jadi, bidang 4 itu adalah bidang yang mengurus tentang prestasi akademik seni dan olahraga sesuai bakat dan minat para siswa. Terus untuk program kita sendiri, yang pertama itu ada Sparklight atau Sports and Art Guide. Program ini adalah program bulanan bidang 4 yang di-share lewat platform Migausis Smart 3. Dan sesuai judulnya, program ini membahas seputar olahraga dan seni. Nah, kemarin kita juga sempat berkolaborasi dengan bidang 3 loh teman-teman. Jangan ingat nggak acaranya apa? Apa ya? Program yang paling dekat kemarin apa sih, San? Kalau nggak salah Ramuda kan ya? Bener banget, acara Orang Muda kemarin itu kolaborasi bidang 4 sama bidang 3 buat ngadain lomba 17 Agustusan yang kemarin diikutin sama teman-teman. Oh iya, acara muda kemarin emang asik banget sih. Banyak lomba yang seru-seru. Terus yang menang juga dapat hadiah yang lumayan loh. Aku juga setuju nih, dan aku juga ingat lomba-lombanya tuh banyak banget, dan sesuai dengan apa yang tadi bidang 4 bilang, tentang bidang mereka yaitu berhubungan sama prestasi akademik dan juga bakat minat. Kemarin mereka emang balance banget sih, ada lomba akademis, bentuknya quizzes, terus juga ada non-akademis kayak desain poster dan lain-lain. Iya dong, soalnya balancing akademik dan non-akademik itu penting banget. Oh ya, aku kira akademik itu yang lebih penting loh. Soalnya di mana-mana tuh kayaknya kita disuruh belajar terus kayak semuanya berputar sama nilai akademis banget. Enggak dong, skill-skill non-akademik itu juga penting. Makanya kan kita wajib ikut eskul, terus juga ada pramuka, organisasi-organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Pokoknya ada kepentingan dan porsinya masing-masing. Bidang akademis emang bekalin kita sama ilmu-ilmu yang penting. Tapi non-akademis juga bisa bantu ngembangin minat bakat kita dan jadi stress reliever gitu loh. Intinya balik lagi sih, harus bisa balancing kedua hal ini. Yang dimaksud balance di sini gimana ya? Kayak 50-50 kah? Atau bukan? Misal nih, kayak kalau hari ini aku belajar 5 jam. Apakah aku harus ngembangin sisi non-akademik juga selama 5 jam? Sebenarnya nggak begitu ya. Kalau misalnya seperti itu, kita kapan istirahatnya? Yang ada malah kita makin mumet nantinya. Oh, berarti bukan balance 50-50 dong ya? Menurut aku sih nggak fix 50-50 ya. Soalnya balance tiap orang itu kan beda-beda sesuai passion dan profesi yang mereka minatin. Misalnya nih, si A pengen jadi dokter. Otomatis dari pekerjaan itu, dia bakal lebih perlu kemampuan akademis yang lebih dong. Makanya menurut aku orang itu harus lebih fokus kembangin akademisnya. Berarti kalau misalnya aku mau jadi dokter nih, aku nggak perlu ngembangin keterampilan non-akademis aku dong? Tetap nggak boleh ngelupain non-akademisnya juga dong, karena aku yakin hard skill maupun soft skill yang didapat dari sana bakal kepake juga di kehidupan. Pinter-pinter nggak bagi waktu aja sih, harus tahu kapan waktunya fokus ke akademis dan kapan fokus ke non-akademis. Aku mau nanya dong, soft skill itu gimana sih? Kayak jiwa kepemimpinan kah? Atau yang lain? Kepemimpinan itu masuk non-akademis nggak sih? Harusnya termasuk non-akademis sih. Soalnya, kepemimpinan itu lebih ke arah praktek ya dibandingkan teori. Sedangkan definisi dari akademis itu sendiri, yaitu hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan dan umumnya lebih mengarah kepada teori dibandingkan praktis.
Terus kalau misalnya aku mau nih balancing kedua hal ini, kalian ada tips nggak gimana sih supaya aku bisa balancing sisi non-akademis dan juga akademis biar secara seimbang barengan gitu? Yang pertama, pastinya kita harus cari passion kita dulu. Apa aja sih yang kita minati dan mau kita tekuni. Terus yang kedua, kayak yang aku bilang tadi, kita harus bisa membagi fokus dan waktu kita dengan baik. Tapi kan kita nih masih SMA kan ya, rata-rata waktunya tuh kayaknya udah kesita banget tuh buat belajar sama ngejar nilai akademis. Terus buat keterampilan non-akademisnya gimana tuh? Kalau buat kita sekarang nih, kita bisa belajar yang benar dan manfaatin kegiatan PJOK, Pramuka, eskul yang sudah disediakan, dan juga program-program lain kayak classmeet, workshop, seminar, atau program-program OSIS juga loh. Wah, kalau gitu mulai dari sekarang aku mau coba nih buat balancing keterampilan akademis dan juga non-akademis aku. Aku juga, untungnya zaman sekarang udah dipermudah banget nih akses buat ngembangin skill akademis kita maupun skill non-akademis kita. Ada banyak banget kelas-kelas online dan juga webinar yang available dengan harga yang cukup terjangkau. Rasanya kalau aku buka sosmed aku tuh tiap hari, ya ada aja iklan yang lewat tentang kelas inilah, kelas itulah, webinar ini, webinar itu. Bener banget. Nah, akhirnya kita udah paham juga deh tentang pentingnya balancing akademis dan juga non-akademis. Makasih banyak lah ya Bidang 4 udah capek-capek ngejelasin ke kita dan teman-teman yang ada di rumah. Sebelum sesi ini kita tutup, kalian ada pesan gak nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? Kalau dari aku sih, yang penting teman-teman juga bisa mulai aware dan membagi waktu antara kedua hal ini, biar kita bisa dapat ilmu dan manfaat dari both sides. Terus bisa jadi lebih nggak stres juga. Oh, dari aku sih sama, tapi nggak perlu dibebani teman-teman ya. Karena balance itu nggak selalu 50-50 kok. Oke deh, makasih banyak ya buat Bidang 4. Dadah. Bye. Sampai ketemu lagi. Bye. Nah nih teman-teman, seru nggak ngobrol-ngobrolnya bareng Bidang 4? Kalau kalian punya saran, komentar, kritik, atau mau ninggalin pesan buat Bidang 9 maupun murid lain, boleh banget nih tinggalin pesan di Kubol kita ya. Benar. Dan kalau misalnya kalian lupa atau nggak tahu nih link kita di mana sih, nah kalian bisa klik Kubol kita dengan cara enter link gdpd.xyz/nanfm-3 ya teman-teman. Nah, karena kita habis ngomongin balance antara akademis dan akademis, kamu jadi keinget sesuatu nggak sih? Apa ya? PAS dong, bentar lagi nih. Emang kamu udah siap belum? Belum, aku sampai lupa loh kita mau PAS. Ah, kok bisa lupa? Iya, soalnya belakangan ini tuh aku lagi excited banget mau mikirin Spider-Man tuh udah mau rilis. Loh, Marvel rilis lagi ya? Bukannya baru kemarin rilis film? Kayaknya emang akhir tahun tuh selalu jadi tahunnya Marvel deh. Sebenarnya mereka udah rilis film tuh dari bulan Septemberan gitu. Kemarin tuh ada Shang-Chi, terus ada Venom, Eternals, dan bentar lagi Desember 17 bakal keluar deh Spider-Man. Wah, ramai banget ya. Pantesan kamu sampai lupa PAS. Tapi hati-hati juga loh. Nanti kamu keasikan nyimak MCU malah jadi lupa PAS. Enggak, abisnya aku belajar kok. Soalnya aku ngikutin banget. Kayak sejak Avengers tuh aku bener-bener ngikutin MCU gitu. Terus papa aku juga suka banget sama film-film superhero. Makanya aku jadi sering nonton juga deh. Tenang deh, soal PAS habisnya aku belajar. Wah, jujur ya, kalau aku tuh kurang hafal sih kalau superhero gitu. Kamu emang udah nonton semuanya? Belum sih. Aku belum nonton yang Eternals nih. Penasaran banget sama ceritanya. Nanti kalau sempet aku mau nonton lah. Eternals kayak pernah denger deh judulnya. Mungkin kamu kayak ngerasa familiar sama Eternals tuh karena kamu ngeliat beritanya di mana-mana kali ya. Soalnya pemerannya tuh lumayan terkenal juga. Contohnya ada Gemma Chan yang main di Crazy Rich Asian. Terus juga ada Harry Oh iya, Styles. aku tahu Harry Styles bukan ya. Bener, Harry Styles yang mantannya Taylor Swift itu. Di sana dia jadi Eros, adiknya Thanos setahu aku. Orang mah ingetnya One Direction, kamu malah inget mantan deh. Gimana ya? Pasti gara-gara dia baru rilis album Red Taylor version bukan ya? Iya, kamu udah nonton music video All Too Well belum? Belum, tapi kayaknya lagi trending banget tuh. Dan aku lihat ada di mana-mana. Ceritanya emang tentang apa sih? Setahu aku ya, ceritanya tuh tentang dia sama mantannya. Jadi kayak retelling her story gitu. Mantannya yang mana nih? Kenapa ya kalau kayak Taylor Swift itu rata-rata tentang mantannya?
Kalau nggak salah sih yang All Too Well itu nyeritain tentang Jake Gyllenhaal. Nggak tahu juga kenapa karya dia ngomongin mantan semua. Tapi suka-suka dia nggak sih mau ngomongin apa. Yang penting kan itu bisa inspire dia dan dianya juga bisa menginspirasi orang lain. Contohnya kayak Olivia Rodrigo. Boleh tahu nggak Olivia Rodrigo itu siapa? Kamu nggak tahu Olivia Rodrigo? Kamu hidup dalam gua apa gimana, Son? Kayaknya aku lagi emang out of touch banget nih. Soalnya aku emang lagi sibuk banget di belakangan ini. Oke, oh my god. Jadi, Olivia Rodrigo itu yang nyanyi Driver's License sama Deja Vu. Padahal sebenarnya dia cuma beda setahun sama kita, tapi udah keren banget. Dia bisa berkarya dan musik-musiknya itu sebenarnya terinspirasi dari musisi-musisi favorit dia semua. Masa kamu nggak pernah denger sih Olivia Rodrigo? Oke. Aku udah pernah denger deh kalau Driver's License sama Deja Vu. Tapi aku juga baru tahu sih kalau yang nyanyi itu Olivia Rodrigo. Pantesan ya lagu-lagunya itu easy listening banget. Dan karyanya udah familiar gitu di kuping kita. Benar banget, apalagi buat penyuka Taylor Swift, Lorde, sama Conan Gray ya. Wah, udah kayak makanan sehari-hari mereka banget deh itu musiknya si Olivia. Oke, ya udah deh. Kayaknya nggak bakal habis nih kalau kita ngebahas terus. Mendingan sekarang kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Bener, yuk kasihan nih teman-teman. Oke, kita udah sampai di sesi kedua hari ini. Kita bakalan ditemenin sama teman-teman kita dari bidang 6. Tapi sebelum kita mulai, boleh kenalan dulu nggak nih, biar penonton FM bisa kenal. Halo semuanya, nama aku Brian Farrell sebagai anggota bidang 6. Dan aku Naomi sebagai sekretaris bidang 6. Kenalin juga dong sedikit tentang bidang kalian dan program-programnya. Aku yakin teman-teman di rumah juga pasti pada pengen tahu nih. Jadi, bidang 6 itu adalah bidang yang mengurus kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Program kita pertama-tama itu ada Secret Admirer yang diselenggarakan pas Valentine. Biasanya kita bisa tukar-tukaran surat, tukar-tukaran coklat lewat program ini. Tapi karena tahun ini sekolahnya online, jadinya kita jual hoodie deh. Kita juga ada koperasi kejujuran, tapi belum bisa jalan juga nih karena masih PJJ. Terus yang kedua juga ada Entrepreneurship Day. Nah, di Entrepreneurship Day ini kita mengundang guest star yang bagiin pengalaman mereka tentang kewirausahaan. Yang ketiga ada Business Day yang mengasah pikiran siswa-siswi SMAK 3 Penabur untuk menjual produk dan kreativitas masing-masing. Nah, tapi untuk tahun ini Entrepreneurship Day sama Business Day bakal digabung dan dilaksanakan pas bulan Desember nanti. Wah, programnya berhubungan banget ya sama uang dan pastinya perlu kreativitas semua ya. Pasti effort banget nggak sih nyiapinnya? Ya tuh, makanya teman-teman jangan lupa ikut meriahin program mereka di bulan Desember nanti ya. Ngomongin bulan Desember jadi keinget nih, bentar lagi kita udah selesai semester genap, terus kita lulus, kuliah, dan kerja deh. Kebetulan banget hari ini ada teman-teman dari bidang 6 nih. Waduh, kenapa nih? Apa ada yang bisa kita bantu? Sekarang kan lagi zaman banget nih startup-startup gitu yang pastinya berhubungan sama kewirausahaan dong. Boleh nggak kalian bantu jelasin tentang gimana sih caranya buat bikin perusahaan startup yang istilahnya lebih menonjol lah gitu dibanding perusahaan lain? Iya, soalnya juga kan banyak sekali perusahaan startup dari perusahaan yang bermunculan di zaman sekarang. Akan sulit bagi kita untuk bisa bersaing dengan wirausahaan lainnya kalau nggak ada keunikannya. Sebelum kita kasih tips-tips nih, pertama-tama aku mau nanya dulu nih. Kalian tahu nggak apa itu kewirausahaan? Kalau tahu, aku kasih coklat deh. Wirausaha itu kan bisnis pribadi ya. Kalau berarti kewirausahaan itu berarti prosesnya nggak sih? Nah, iya benar. Kewirausahaan itu adalah proses dari usaha yang dilakukan secara mandiri. Artinya sendiri itu diambil dari kata wirausaha, yaitu wira berarti mandiri, sedangkan usaha artinya usaha. Keren. Nih coklatnya ya. Keren banget, coklatnya bisa traveling online ya. Makasih loh, nanti aku makan secara virtual deh. Oh ya, aku mau nambahin juga nih, karena ada banyak yang terjebak di jalan yang salah ketika baru mau mulai berwirausaha. Sebelum mulai, pertama-tama harus banget punya strategi yang udah pasti dan memiliki rencana yang lain kayak plan B, plan C, plan D. Kita juga harus punya sistem manajemen yang baik dan seimbang. Terus jangan lupa buat rutin cek produk atau jasa yang akan ditawarkan biar kualitasnya terjaga dan pembeli itu nggak kecewa. Banyak juga ya yang perlu dipersiapkan untuk membuat wirausaha.
supaya lebih jelas dan kebayang, mungkin bisa nggak nih kasih contoh wirausaha? Kalau contoh ya, sebenarnya wirausaha itu ada banyak jenisnya ya. Contohnya gitu. Contohnya ada startup, small business nih. Selain startup pasti kita nggak asing lagi yang sama namanya small business ya. Soalnya yang lagi populer banget di anak remaja sama sekarang. Oh gitu. Oh ya, aku juga mau nanya. Itu kan kalau buat rencana itu harus ada ide dong ya. Tapi gimana sih kayak nyari ide yang bagus dan juga kayak cara bedainnya gitu. Ide yang bagus sama ide yang kira-kira bakal gagal gitu. Sebenarnya kalau kita mau tahu suatu ide itu bagus atau enggak, pasti harus ngelewatin trial and error. Soalnya kalau idenya belum dicoba dan kita nggak bakal tahu jalannya bakal gimana, bahkan ide yang sudah direncanakan matang-matang pun bisa aja gagal. Kayak kalau mau nembak kamu nih, pasti harus direncanain matang dulu dong, biar gak ditolak. Ya. Aduh, aku jadi malu. Jadi nggak ada jaminan sukses atau gagal ya. Harus dicoba dulu, baru bisa tahu. Iya, nggak bakal ada jaminannya. Aku pernah dengar tuh, katanya sebelum pencipta Twitch.tv bisa buat Twitch, dia tuh udah pernah buat banyak sekali aplikasi-aplikasi lain yang kurang berhasil, seperti Social Cam dan lain-lain. Tapi setelah coba berkali-kali, baru deh akhirnya muncul Twitch yang akhirnya berhasil sukses. Wah, aku kira startup cuma butuh planning dan ide yang matang. Ternyata emang kita harus siapin mental buat coba dan gagal berkali-kali juga ya, baru bisa tahu berhasil atau enggaknya. Ya nih, sama aku juga baru tahu. Aku jadi tertarik nih untuk coba small business. Tapi aku bingung banget deh untuk buka usaha pandemi gini, enaknya buka apa sih? Kalau saran aku, kalau pandemi gini, mending kita jual masker aja. Dari masker itu mungkin bisa kita coba kreasiin buat bikin motif dan lain-lain. Terus bisa juga jual makanan loh, seperti usaha catering atau usaha minuman manis kayak boba. Kan lagi rame ya sekarang ya. Kita juga bisa coba jual secara online, misalnya lewat Tokopedia atau Shopee. Tapi kalau jualan gitu biar seru harus sesuai passion atau minimal bergelut dalam bidang yang kita minatin nggak sih? Atau mendingan ikut-ikutan produk yang lagi trending aja biar lebih laku? Kalau bingung, gabungin aja dua-duanya. Kita bisa ikutin tren yang sesuai sama passion kita masing-masing. Misalnya aku suka masak. Terus zaman sekarang kan lagi nge-trend croffle. Nah, aku bisa gabungin passion dan tren itu dengan cara menjual croffle. Oh, begitu. Oke deh, sekarang aku udah bisa tahu gitu. Kayak dapat bayangan gimana sih cara buat wirausaha. Tapi sepertinya kita waktunya udah mau habis nih. Udah sampai di penghujung acara. Obrolan hari ini benar-benar mengedukasi banget ya. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, ada nggak nih pesan-pesan dari bidang 6 untuk teman-teman kita di rumah? Oh, ada dong. Tapi supaya nggak bosen dan kreatif sesuai bidang kita mau kasih pesannya pakai pantun nih. Siap-siap ya. Beli baras, beli talas. Beli di pasar hari Selasa. Kerja keras pasti dibalas. Semoga sukses, panjang masa. Amin. Emang kreatif banget ya bidang 6. Oke deh, makasih banyak ya bidang 6 udah mau nyediain waktu dan tenaganya untuk ngisi episode 9FM hari ini. Iya, dan kita juga jadi dapat banyak banget pelajaran-pelajaran bermanfaat yang menarik yang sebelumnya tuh kita belum tahu. Terima kasih banyak ya. Wish, makasih juga udah mau dengerin obrolan dari kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Iya, terima kasih banyak juga untuk kalian loh. Udah sampai dibuatin menjadi podcast. Semoga kita bisa ketemu lagi ya untuk ngobrol lagi di waktu mendatang. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah! Wah, rasanya langsung terinspirasi banget ya habis ngobrol dengan bidang 6. Bener, Son. Aku rasanya langsung pengen kayak start a business sendiri gitu deh jadinya. Mendingan kamu ikut entrepreneurship dan business plan day mereka deh nanti di bulan Desember. Iya sih. Oh ya, teman-teman kalau mau join juga boleh banget loh. Yuk! Nah, tapi untuk sekarang udah waktunya buat kita pisah nih teman-teman. Sekali lagi, kalau kalian punya pesan atau kritik, boleh banget mampir ke kubol kita di gdpd.xyz/9fm-3. Makasih banyak ya teman-teman udah dengerin kita di episode 9FM hari ini. Aku Godwin. Dan aku Vanes, pamit undur diri dulu ya. Until next time guys. This has been 9FM Radio from 9 made for you persembahan bidang 9. See you!